Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast Seman Satapa atau di channel SMAN Negeri 1 Tanjung Balas. Kali ini di episode ini saya mendatangkan Pak Habibie, salah satu guru di SMK Negeri 1 Tanjung Balas yang punya track record yang lumayan menarik untuk kita kuliti di video ini. Pak Habibie, apa kabar Pak Habibie? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah saya juga Pak Habibie. Bagaimana Pak Habibie kegiatan hari-hari? Kegiatan hari seperti biasanya, rutinitas mengajar. Yang kedua tentunya setelah itu ya sama keluarga. Oke, keluarga semuanya sehat Pak Habibie? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Habibie, di kesempatan kali ini kita mau mengajak Pak Habibie untuk berbagi cerita, berbagi best practice kepada kita semua yang menonton. Tentunya berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di kelas Pak Habibie. Oke, siap. Nah, jadi yang sering saya dengar dari anak-anak nih, bahwasanya Pak Habibie ini punya sesuatu yang tidak membosankan kalau ngajar di kelas. Selalu ada sesuatu yang baru, sehingga kalau saya lewat di kelas Pak Habibie itu sepertinya anak-anak tuh menikmati. Siap. Apa itu Pak Habibie? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah diundang di podcast SMA Negeri 1 Tanjung Balas. Tapi kalau dikatakan seperti, sebenarnya hampir semua guru kemungkinan atau beberapa guru punya inovasi sendiri dalam mengajar. Masing-masing ada gaya tersendiri. Tapi kalau menurut saya, yang pertama bahwa melihat kondisi siswa sekarang ini, apalagi sudah full day Pak Agus kan? Full day ini di jam-jam terakhir ini biasanya siswa sudah mulai jenuh. Bayangkan saja kalau setiap hari rutinitasnya hampir sama seperti itu. Apalagi kalau kita menggunakan model pembelajaran seperti itu terus, bisa anak-anak bosan lalu tidak ada yang bisa didapatkan. Apalagi kalau kita menerapkan pemahaman konsep, anak-anak sudah ngantuk, itu rasanya percuma. Inisiatif inilah yang membuat saya Pak Agus mengcombine lah istilahnya. Jadi mencampur hal yang menarik dan menerapkan konsep di dalamnya. Jadi di samping anak-anak senang, kita tetap memberikan konsep yang apa yang kita mau berikan. Misalkan materi konflik sosial, kita selipkan seperti itu materinya. Jadi anak-anak sambil dia terhibur, sambil belajar yang menyenangkan, anak-anak juga mendapatkan ilmu pengetahuan secara kognitif. Kalau dibilang setiap Pak Agus lihat saya menyenangkan, mungkin itu beberapa saja ya. Relatif ya kali. Relatif. Tetapi begini Pak Agus, saya sebenarnya biasanya ide yang saya muncul itu spontan ya, betul. Tetapi memang saya sudah membuat perencanaan. Ya, saya melihat kondisi siswa, kalau jam begini dia ngantuk ini, jadi saya biasanya punya strategi tersendiri. Jadi memang saya sudah persiapkan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh beberapa teman, saya terapkan ke siswa. Jadi sambil saya menerapkan, sambil saya mempelajari, oh ini rupanya cocok untuk anak kita. Contoh misalnya saya pernah buat sendiri. Gimana tuh Pak? Itu yang namanya triathlon. Jadi filosofinya itu di Penjas. Triathlon itu kan ada lomba yang beberapa macam cabur dalam satu lomba itu. Contoh misalnya ada estafet di dalamnya. Setelah estafet ada berlari. Nah, itu sebenarnya satu hal yang saya pikirkan supaya anak tetap dia bermain, tetap dia belajar. Nanti saya jelaskan seperti apa triathlon, tapi masih banyak lagi model yang saya buat sendiri. Mantap kali. Disclaimer buat penonton, kita full day, SMA maupun SMK di Provinsi Kalimantan Utara itu masuk paginya itu 7:30. Ya. Pulangnya sore jam 4. Paling lama 4:30. Disclaimer. Kemudian Pak Habibie ini jadwal ngajarnya ini di jam berapa Pak Habibie? Nah, rata-rata kebanyakan di jam terakhir. Jam terakhir. Memang biasanya jam gitu. 7, 8. Itu masuk jam ngantuk itu Pak Agus. Maksudnya jam 7, 8 ini sekitar jam 2-an gitu ya? Jam 2-an. Jam 2 siang ini energi kita ini mulai terkuras habis, dan pastinya anak-anak ini ya pengen tidur lah, pengen cepat pulang lah. Bagaimana caranya supaya fresh kembali? Nah, Pak Habibie punya inovasi. Apa tuh Pak? Yang kedua ini Pak Agus, ada dua ini sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, dari gurunya tersendiri harus punya motivasi sendiri. Harus punya motivasi betul. Sendiri. Maksudnya
dalam keadaan pun, dalam masalah apapun di luar kita mengajar, kita harus selalu tampil bahagia di depan siswa. Itu dulu kunci pertama. Harus tampil Jadi bahagia, kalau kita ya. sudah masuk di kelas, yang kedua kita tidak bawa inovasi sendiri dalam mengajar, itu rumit itu Pak Agus. Betul. Mungkin siswa juga rumit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Jadi ada dua kunci. Pertama dari guru sendiri. Iya. Ya guru tentunya dalam keadaan pun, namanya kita berhadapan dengan siswa, itu sudah merupakan tanggung jawab kita, harus profesional, harus selalu bahagia walaupun ada masalah di luar. Harus lebih siap. Pokoknya tampil di jam pertama sampai jam terakhir harus selalu dilihat ceria. Walaupun mungkin dalam hati juga ya ada yang terpikirkan yang lain. Tapi itu kunci pertama Pak Agus. Yang kedua, di dalam kelas itu ketika kita sudah bahagia, insya Allah aura-aura kebahagiaan kita akan tersalurkan kepada siswa. Setelah itu kita menggunakan model yang kita inovasi sendiri, tentunya lebih menyenangkan lagi. Contoh tadi yang saya buat triathlon tadi, ada juga saya buat itu Pak Agus, tarik tambang. Bayangkan mengajar itu pakai model tarik tambang. Gimana ceritanya? Jadi itu? Tarik tambang saya selipkan konsep. Contoh misalnya di tengah-tengah ini garis pembatas, biar tarik tambang kan ada garis pembatasnya ya. Pernah. Tetapi setiap dia menarik, misalkan ini di sini ada soal-soal. Betul. Di samping sana sebelahnya musuhnya ada juga soal. Jadi semakin dia tarik tarik satu kali ada soal dibacakan. Kalau dia bisa jawab, berarti dia menarik lagi sekali sampai dia finish. Itu dia model yang saya buat salah satunya seperti itu. Jadi kita ambil konsepnya ya. Konsepnya. Jadi yang kita tanya setiap dia menarik ada soal di situ satu kali tarikan. Jadi kalau dia bisa jawab, dia berarti menarik lagi, tertarik lagi di sana. Kalau dua-duanya jawab benar berarti imbang ya Mas. Masih di tengah. Betul ya. Masih di situ aja. Jadi dia seperti menjawab setiap sesi. Kalau dia siapa yang bisa menjawab di antara dua yang berlawanan itu, berarti dia menarik. Siapa yang benar? Berarti siapa cepat dengan benar menjawab pertanyaan, dia yang narik semakin Pak. mendekat itu konsep tarik tambang itu yang pertama. Ini boleh dicontoh nih. Itu yang tarik tambang. Masih banyak lagi, ada yang konsep lagi namanya model pembelajaran pesawat terbang. Gimana nih? Ini pesawat terbang cocok semua tingkatan. Oke. Jadi tingkatan mau digunakan untuk guru SD, SMP, SMA. Jadi seperti biasanya Pak Agus, saya selalu membuat model yang menyenangkan. Jadi pesawat terbang ini saya gambar target boleh juga di printer atau di print out. Target lingkaran di papan tulis. Betul. Saya tempel Pak Agus. Jadi masing-masing siswa ini saya buat berikan kertas. Iya, kertas. Jadi kertas ini cocok untuk siswa yang kinestetik. Oke. Ya, cocok untuk kinestetik. Jadi ini masing-masing siswa saya berikan kertas semacam selembar saja. Jadi terserah dia mau berkreatif, mau model apa saja, dia harus buat pesawat yang bisa terbang. Oke. Jadi pas saya lihat beda-beda semua buat cara pesawatnya. Jadi menurut analisa dia, ya mungkin dari SD sudah diajarkan bagaimana, jadi terbawa dia Pak. Ada lipatannya, ada yang dibuatnya ujungnya dilekukan supaya terbangnya lebih bagus. Nah jadi masing-masing saya lihat, dia punya inovasi masing-masing. Ini salah satu pembelajaran yang sangat menarik ya. Tapi bagusnya untuk kinestetik. Oke. Ya. Lalu setelah itu pesawat terbangnya diapain? Pesawat terbang itu Pak harus mengenai target. Jadi ada jarak sekitar 2-3 meter. Oke. Kan tidak mungkin semua pesawat yang dibuat anak-anak itu bisa terbang. Jadi dia harus bagaimana membuat pesawat itu bisa balance, terbangnya sempurna. Menerbangkannya bersamaan? Bergantian. Kalau mengenai target berarti dia free pertanyaan. Tidak dapat pertanyaan. Okay. Makanya dia harus berusaha Pak. Tetapi yang tidak berarti ada pertanyaan sesuai dengan konsep yang kita ajarkan. Betul. Begitu Pak. Jadi kalau dia misalkan dia tidak mengenai target, saya memberikan pertanyaan. Jadi kalaupun dia tidak bisa jawab, tetap saya memberikan penjelasan kembali. Jadi setidaknya semua juga bisa mengetahui. Okay. Nah itu konsep-konsep yang paling bagus menurut saya, cocok untuk digunakan bagi jam-jam atau jam-jam rawan ya. Bukan juga jam. Kalau kelihatan siswa sudah membosankan, walaupun kan jam pertama kadang juga siswa bosan kelihatan kan. Itu bisa diterapkan. Masih disebutkan strategi yang pelajaran yang menarik. Masih banyak lagi Pak Gus, cuma ya beberapa di antaranya seperti itu. Penonton Bapak Ibu dan Ibu guru maupun yang lainnya yang nonton video ini mungkin pernah membaca di buku bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan. Tapi mungkin itu juga cepat berlalu, lupa. Kalau kita membaca aja mungkin ya kita dapat, tapi
mungkin besok-besoknya udah lupa. Tapi kalau kita diskusi sharing seperti ini akan melekat di ingatan lebih lama. Ini sesuai dengan teori pembelajarannya Edgar Dales yang kerucut pengalaman belajar itu. Semakin banyak peserta didik atau kita yang menjadi subjek dalam pembelajaran atau diskusi itu, semakin kita mengingat materi itu. Seperti ini. Mungkin tadi 3 yang disampaikan, tapi itu saya sendiri mengingatnya dengan baik itu. Bisa Pak ya? Konsep tarik tambang, betul, pesawat terbang. Betul, siap. Yang satu lagi tadi konsep penjas tuh. Iya, triathlon. Kayaknya panjang nih. Iya, panjang itu Pak, karena beberapa sesi kan Pak. Nanti saya jabarkan bagaimana mekanisme atau seperti apa untuk menjalankan model triathlon itu. Boleh. Tetapi intinya begitu tadi Pak Agus, kita kembali lagi kepada konsep awal bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tadi itu bagaimana kita berpihak kepada peserta didik. Itu dia. Bagaimana kita pertama harus mengetahui kebutuhan siswa. Iya. Ya, jadi ini yang sering terlupakan. Jadi kadang konsepnya kita pokoknya mengajar saja, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang diharapkan atau apa yang dibutuhkan semua siswa supaya dia bisa belajar menyenangkan. Betul juga, kurang mengena ya. Ini barusan mau saya tanyakan kenapa begitu? Ternyata arahnya ke pendidikan yang berpihak. Iya, harus itu Pak Agus. Pokoknya kita juga tidak boleh terlepas juga kepada siswa. Ada namanya asesmen diagnostik, apa kebutuhan siswa sebenarnya. Jadi pun kita libatkan siswa. Misalkan kita pun hadir, kita harus, misalkan saya menggunakan model baru ya, tetap saya refleksi Pak. Betul, di akhir ya. Siapa tahu siswanya tidak senang dengan model saya. Betul. Nah, jadi ada masukan juga. Siswanya pun memilih, Pak, saya mau seperti ini lagi. Berarti dia cocok dengan apa yang diharapkannya, apa yang dibutuhkan kepada siswa. Yeah. Jadi kita buat dulu siswa menyenangkan. Setelah dia menyenangkan, tentunya dengan konsep-konsep yang ingin kita bahas pada materi tersebut bisa tersampaikan. Yang kedua kan semua pasti guru buat perencanaan, perangkat mengajar. Betul. Tinggal bagaimana masing-masing guru berinovasi ya supaya perangkat yang kita rencanakan sudah itu bisa tersampaikan, tetapi siswa juga senang dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Iya, betul. Itu dia Pak. Siap. Ya, luar biasa. Apalagi kan kalau abad 21 ini banyak model-model pembelajaran juga Pak Gus. Iya, banyak sekali. Learning banyak lagi. Tinggal bagaimana kita mau berinovasi sedikit lah, ya. Karena kalau kita pakai model-model yang sudah ada, kita pakai seperti itu, biasanya siswa kurang menarik. Jadi bisa kita pakai teknik-teknik seperti yang saya tadi gambarkan. Betul. Diselipkan seperti itu Pak Gus. Baik. Saya mau tanya lagi nih, lupa tapi nih. Resikonya apa, Bibi? Resikonya ketika kita mempersiapkan lesson plan atau perangkat pembelajaran tadi dengan semenarik mungkin tadi, resikonya apa? Ada nggak Pak Habibie itu harus bergadang memikirkan ini dan itu? Oke, terima kasih. Nah, itu juga pertanyaan yang bagus. Nah, kalau resiko yang paling parah tidak ada sebenarnya Pak Gus, karena memang sudah tanggung jawab kita kan. Iya. Tetapi namanya saya perencanaan, berarti beberapa hari sebelumnya kita sudah harus ada pemikiran. Betul. Apalagi kira-kira ini yang saya harus terapkan untuk kelas ini. Yang perlu kita ketahui juga Pak Agus ya, buat pemirsa podcast juga, bahwa setiap siswa itu individu yang berbeda. Iya. Ya. Yang kedua, kalau misalkan kelas ini kita terapkan model yang seperti ini juga, kemungkinan kelas yang lain belum tentu bisa menerap sama. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan sebenarnya. Jadi tidak mungkin apa yang kita sampaikan, senang siswa A misalkan ya, belum tentu yang model yang kita pakai kan 11B juga ikut senang. Jadi itu yang perlu atau yang paling saya biasa pelajari ya. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing kelas, karakter masing-masing individu, dan apa kebutuhannya sebenarnya siswa. Pokoknya kembali tadi berpihak kepada peserta didik, lalu kita terapkan perencanaan-perencanaan yang insya Allah bisa berdampak positif tentunya pada pelajaran. Nah, itu dia. Tapi kalau hambatan-hambatan, paling waktu saja Pak Agus. Waktu saja. Oke, sebentar Pak Bi, saya cut dulu. Oke, siap. Oke, terekam. Saya kira tadi belum terekam, ternyata sudah terekam. Oke, aman, siap. Jadi karena ini podcast masih baru, mungkin sekitar ya, kalau dari saya sendiri masih baru. Kalau sebelumnya kan Pak Bibi nih yang merintis nih. Oke, siap, betul ya. Jadi ini kita berkolaborasi menerus. Aman.
Asik. jadi Jangan lupa subscribe ya, Subscribe, teman-teman yang betul. like juga, subscribe juga, komentar juga. Siap, apa siap, yang siap. kurang dan lebih dari video ini. kembali lagi barangkali tadi masalah waktunya tadi Pak Agus ya. Begini, oke, saya setuju kalau kita harus membuat perencanaan, Siap, kita siap, tidak siap. bisa menerapkan Betul, ini betul. di kelas paralel yang lainnya. Tapi kan kerjaan kita nggak itu, Oke. nggak itu aja. Kadang ada yang menjadi wakasarpras, waka kurikulum, pembina ekskul ini dan itu, banyak sekali pikiran. Gimana caranya? Oke, terima kasih. Saya sepakat itu Pak Agus bahwa guru ini bukan cuma tugasnya mengajar, tapi ada beberapa guru Iya. yang diberikan tugas tambahan seperti sapras tadi, wali Iya. kelas. Belum lagi PMM segala Belum macam PMM. dan lain-lain. Betul, saya setuju tuh. Jadi, tetapi seperti ini Pak Agus, kalaupun itu bersamaan ada namanya hal prioritas. Hal Iya. prioritas ini maksudnya apa yang paling dekat dengan apa yang kita ingin lakukan. Misalkan, yang prioritas ini saya mengajar jam begini. Nanti mungkin setelah sore ada kegiatan yang lain baru kita bisa lakukan. Jadi Betul. karena tidak mungkin kita bisa lakukan seperti itu bersamaan. Betul. Itu sangat menguras pikiran itu Pak. Itu yang saya paling ketahui. Berarti saya mulai berpikir kalau orang-orang biasanya membuat manajemen waktu, membuat schedule memang di rumahnya masing-masing atau schedule pribadi. Iya. Jadi dia buat hal prioritas Pak Agus. Yang mana yang paling dekat waktu yang dan paling penting yang harus kita sudah lakukan. Nah itu aja cara saya biasanya mensiasati kalau ada kendala yang misalkan bersamaan waktu, apalagi dekat-dekat ini kan Pak Agus juga, beliau ini sudah masuk calon guru penggerak. Beliau juga sebenarnya lebih duluan dari saya. Jadi bagaimana sebenarnya itu salah satu hal yang kalau menurut saya hal yang paling menarik dan menantang. Oke. Bagaimana kita bisa memanage waktu yang baik, dan tetapi kembali lagi bagaimana kita bisa memprioritaskan waktu yang mana waktu yang paling penting yang harus kita lakukan itu kita lakukan dulu. Oke. Siap. Mungkin bentuknya nggak harus tertulis sih. Kalau jadwal itu mungkin Boleh, kita ya, bisa catat di HP atau catat Boleh, ya, di betul, memori betul. Bisa, seperti itu betul, kan. betul. Seperti halnya sekarang ini kita bikin videonya pagi supaya siang kita bisa beraktivitas yang lain. Nah, ini kembali lagi pemirsa podcast, beberapa kali saya sudah dihubungi Pak Agus ini untuk bisa podcast bareng ya. Betul. Inilah momen yang paling tepat. Inilah momen yang paling tepat nih. Pagi hari karena masing-masing punya kesibukan. Betul. Pak Agus juga CGP, saya juga CGP, kadang mau podcast ada lagi kegiatan. Ada lagi tabrakan. Oke. Pak Bibi angkatan berapa? 10? Saya kebetulan angkatan 10. Oke, saya angkatan 11. Oke, siap. Nggak lama lagi selesai nih. Belum, Belum. masih proses Bulan panjang. berapa kira-kira? Kemungkinan bulan Oktober Pak Agus. Oktober, saya Siap. Desember. Masih panjang, siap. Aduh, mana tiap hari banyak tuntutan lagi. Nah, itu kembali lagi kita harus selalu bahagia tiap hari Pak Agus. Semalam Mbak Bibi saya begadang loh Mbak Bibi. Begadang. Jam 2 malam baru saya menutup mata tidur itu. Karena tiba-tiba ada tagihan tugas kan yang saya kira saya bisa tunda, ternyata waduh ini Berat harus cepet. rupanya Pak Agus ya. Kalau saya tunda makin berat lagi ke Makin berat, depannya. betul. Jadi saya cicil semalam itu bikin slide di Canva. Oke, siap. Pagi ini saya mau rekaman audio, Audionya. gabungin. Pokoknya hari ini harus selesai. Oke, betul itu harus gitu. Intinya Pak. harus Tadi selesai. bilang hal prioritas Pak Agus. Betul. Jadi jangan sampai yang kedua, jangan sampai tugas-tugas kita menumpuk. Betul. Jadi kalau bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini Pak Agus. Oke, ini berlaku juga untuk anak-anak sekolah ya. Jangan betul. numpuk tugas. Ah. Karena nantinya pasti akan memberatkan diri sendiri. Siap. Oke, ngomong-ngomong jadwal Pak Bibi. Kalau Pak Bibi sudah terampil, sudah terbiasa mengatur waktu. Siap Pak Agus. Belum tentu guru-guru yang lain juga sedemikian rupa. Karena guru-guru juga sama dengan anak-anak nih, punya karakter dan pembawaan yang berbeda-beda dalam menerima informasi baru, menerapkan informasi baru gitu. Gimana tuh Pak Bibi? Bagi guru yang mungkin banyak kesibukan selain daripada mengajar di kelas seperti yang kita sebutkan tadi. Bagaimana mengatur waktu jika cuma ada 2 jam ke depan saya akan masuk kelas 11 misalnya. Supaya kelasnya nggak membosankan, saya harus bikin ice breaking lah. Nah, dalam waktu tertentu seperti itu, bagaimana seorang guru itu harus cepat berpikir kritis untuk mencari solusinya tuh, Babi? Gimana, Pak Bibi ada pengalaman nggak seperti itu? Wah, kalau yang begitu hampir setiap pertemuan Setiap hari, saya ya? punya pengalaman. Bahkan yang paling menarik Pak Agus, pengalaman saya itu apa yang saya dapatkan ini selalu mendadak. Itu dia Pak Agus. Malahan kalau saya Inspirasi pikirkan, itu ya? iya, inspirasi itu mendadak. Malahan kalau saya pikirkan beberapa lama, misalkan besok saya sudah masuk mengajar di kelas
A misalkan ya. Hari ini saya pikir belum ketemu Pak Agus. Iya. Beberapa jam, misalkan 2 jam, 3 jam, ada strategi bisa atau ada teknik pembelajaran yang bisa saya selipkan dalam model yang saya ingin laksanakan di perencanaan saya. Nah itu baru biasanya muncul Pak Agus. Tapi kalau dari guru-guru lain saya belum tahu juga seperti apa mereka mensiasati hal seperti itu. Iya. Tapi kita perlu ketahui bahwa masing-masing guru punya kompetensi yang berbeda masing-masing, punya karakter masing-masing. Ya bagaimana semua guru ini, saya berpikir semua pasti punya inovasi tersendiri yang mungkin lebih hebat daripada apa yang kita sudah lakukan. Betul. Ngomong-ngomong kompetensi, kita semua punya loh sama 4 kompetensi. Betul. Pertama kan pedagogik, dengan bidangnya masing-masing, Betul. kompetensi sosial, Betul. kepribadian, profesional. Mungkin betul. lebih menonjol kita ini harus di kepribadian supaya kita lebih ingin mempelajari sesuatu itu, ingin berinovasi. Betul. Kalau bidang teknis kita nggak perlu ragu lagi lah, pasti sudah ahli. Oh ini ada lagi lupa Pak Agus. Ini kita sebagai guru kan sebagai pendidik bagaimana menuntun siswa untuk mencapai hal yang dia cita-citakan. Betul. Tentunya kita juga guru ini yang perlu kita ketahui menjadi teladan. Teladan dalam hal ini, kalau kita sudah menjadi teladan kepada siswa, otomatis apa yang kita sampaikan sama siswa bisa diterima dengan baik. Tapi kalau kita mencerminkan hal-hal yang tidak atau bersebelahan dengan apa yang diharapkan, itu bisa juga berpengaruh kalau kita dalam kelas Pak Agus. Betul. Jadi bagaimana kita ini bisa menjadi teladan yang baik sehingga di dalam kelas kita bisa berbagi apapun kepada siswa. Karena zaman dulu apalagi kita pakai sistem yang dulu kan masih ada hal-hal yang pokoknya hampir 100% guru yang mengendalikan. Betul. Nah itu yang perlu kita ketahui juga sekarang, bahwa zaman sudah berbeda, perlakuan juga sudah berbeda. Tentunya kita sebagai guru harus berinovasi dan paling penting harus menjadi teladan kepada siswa-siswa. Itu dia Pak. Saya rasa kita adalah korban guru yang mengendalikan. Ya zaman dulu Pak Agus ya. Iya, tapi hasilnya ya lumayan lah kalau bagi saya sendiri sih. Betul. Zaman dulu seperti itu nggak apa-apa. Mungkin zaman itu ya relevan aja. Tapi kalau sekarang kan mungkin ya berbeda. Pokoknya kita harus menyesuaikan dengan zaman sekarang. Betul. Pak Agus. Siap. Kasih contoh Pak Bibi. Contoh konkret teladan yang baik dan yang nggak baik. Ya umum sih Pak Agus, misalkan ramah kepada siswa, tentunya kita harus juga sopan, ya, senyum. Bukan cuma siswa yang senyum sama guru. Kadang 5S. begitu Pak Agus. Kadang kita tidak senyum, akhirnya siswa juga tidak senyum. Itu dia yang pertama. Yang kedua, tentunya tidak lepas dari apa yang diharapkan siswa. Misalkan contoh paling kontekstualnya, biasanya siswa kalau bukan baju batik ya, biasanya kalau saya ini Pak Agus, tentunya baju saya ketika mengajar tidak pernah juga keluar. Jadi baju saya masukkan, setelah saya masuk kelas saya pasti berdiri lihat bapak ini. Memberi contoh ya. Ya, memberikan contoh Pak. Ya. Tetapi bukan semua harus kita samakan dengan siswa. Kalau dari contoh kerapian ya bisa kita samakan Pak Agus. Misalkan tadi kalau hari Senin kan kita pakai baju harusnya masuk ke dalam, seperti itu Pak Agus ya. Jadi setuju. Biasanya saya seperti itu Pak Agus, memberikan contoh yang konseptual. Contoh saya biasanya sebelum saya mengajar saya pasti berdiri, saya perlihatkan, lihat perhatikan bajunya Bapak. Jadi itu salah satu bentuk hal yang insya Allah bisa diterima oleh siswa dan tidak ada yang mengul, karena memang harus seperti itu. Betul. Jadi pun kita tanpa paksa, harus masukkan baju, kita kasih beri contoh saja, bilang, ini bapak seperti ini dari jam pertama sampai jam terakhir saya masukkan terus. Akhirnya anak-anak inisiatif sendiri memasukkan bajunya. Betul. Itu dia bagus. Salah satu contoh konseptual bagaimana. Tapi bukan cuma itu, tetapi apa nilai-nilai yang ada pada diri kita sebagai guru ya harus kita berikan kepada siswa, harus kita istilahnya kasih pendidikan seperti itu Pak Gus. Betul, saya setuju dengan Pak Bibi. Saya pernah membaca suatu artikel bahwasanya apa yang melekat pada guru, apa yang dimiliki pada seorang guru itu harus bisa mendidik. Contoh lidahnya, perkataannya yang bagus-bagus, pakaiannya yang rapi-rapi, betul, Pak Gus. dan apa yang ada dalam badan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita harus juga memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Betul. Luar biasa.
Sempurna betul kayaknya profesi guru ini. Mulia sekali ya. Mulia, Harapan kita adalah guru-guru semua di Indonesia ini, di NKRI ini bermartabat semua. Oh, Tidak amin, ada amin. guru-guru Siap. yang menyimpang. Kan Betul, sudah betul. banyak beredar di belakang. Guru yang oknum lah kalau kita sebutnya. Siap, betul. Sangat disesalkan sekali. Betul. Oke. Oke, sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi nih Pak Oke, Budi. nanti kita bisa lanjut ke part Supaya selanjutnya. lebih lengkap lagi. Siap. Mungkin di video atau di podcast selanjutnya. Boleh. Siap. Oke, bagi teman-teman yang nonton yang masih bingung milih sekolah di mana, sekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Balas. Guru-gurunya keren-keren, inovatif, ekskulnya luar biasa banyak sampai kami pun Betul. kewalahan juga. Betul sekali, Atur waktunya gimana? Betul. Oke, ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang nonton nih, Babi. Buat teman-teman terkhusus peserta didik, ya tentunya apa yang kalian lakukan, ya apa yang kalian inginkan, semua bermula dari sebuah pendidikan. Mantap. Ya, Itu dia. Betul. Jadi jangan mengatakan bahwa pendidikan tidak penting. Pendidikanlah ini yang membuat kita nanti terlihat bermartabat, ya, punya etika, ya, punya sopan santun, semua bisa kita dapatkan dalam dunia pendidikan. Nah, itu saja. Terakhir, buat anak-anakku, selalu giat belajar, semangat, kejar cita-citamu. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk keluarga, umum, untuk negara Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali Siap. pesan Pak Bibi. Saya kasih aplaus dulu lah buat teman. Oke, thank you Pak Agus. Pak Bibi, Siap. kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita akhiri podcast ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan berikan Subscribe. like. Komentar itu penting. Boleh, untuk boleh, bahan siap. refleksi kita nih. boleh, untuk boleh. kedepannya supaya lebih baik lagi. Oke. Siap. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.